Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rustam, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama pada Balai Diklat Keagamaan Ambon, Angkatan 2, Kelompok 2. Hari ini saya akan mereview materi harmonis, di mana pada materi ini terdapat dua materi pokok. Yang pertama, keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia, dan yang kedua, mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan kerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Materi pokok yang pertama, keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara dengan populasi mencapai kurang lebih 270 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pentingnya membangun rasa nasionalis dan persatuan bangsa. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pada masa lalu, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Pada masa jayanya Kepulauan Nusantara, pernah berdiri kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Sejarah juga memberikan pembelajaran kelahiran Budi Utomo tahun 1908, dianggap sebagai dimulainya kebangkitan nasional karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda dari perjuangan sebelumnya. Selanjutnya, konsep dan teori nasionalis kebangsaan. Perspektif modernis melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi seperti dicontohkan dalam negara birokratis, ekonomi industri, dan konsep sekular tentang otonomi manusia. Sedangkan perspektif perennialis melihat bahwa bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern. Dengan demikian, dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu yang baru, karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Selanjutnya, potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat yang antara lain dapat mempererat tali persaudaraan, memperkaya kebudayaan nasional, dan sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia. Selain memberikan manfaat tersebut, keanekaragaman juga memberikan tantangan kepada bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia juga merupakan tantangan munculnya konflik dalam masyarakat, di antaranya konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Selanjutnya, sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Materi pokok yang kedua, mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan kerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan, yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penerapan sikap
beretik, berperilaku yang menunjukkan ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN dalam lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam mewujudkan suasana harmoni, maka ASN harus memiliki pengetahuan tentang historitas keindonesiaan sejak awal Indonesia berdiri. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 tentang ASN, tugas ASN adalah: pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan layanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Posisi PNS sebagai aparatur negara, maka harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau aturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran dan atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja review materi Harmajaya saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.